Welcome to Bungkus Pustaka. Ngulas buku bagus. Perpustakaan Widya Pustaka. Ismanka pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di program Bungkus Pustaka. Ngulas buku bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Setelah sekian lama kita tidak muncul di program ini, akhirnya kami muncul dengan tamu spesial yang ada di kanan kiri kita. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kiri saya. Halo guys, nama saya Muhammad Haris Al-Khalili dari kelas 11, bisa dipanggil Haris. Dan Halo, saya Rila Haisiandayani, biasa dipanggil Rila dari kelas 11-1. Oke, Mas Haris dan Mbak Rila. Arif tahu nggak sih nih mereka kira-kira itu siapa? kira-kira siapa nih? Kira-kira? Siapa ya? Mereka adalah Duta Literasi Terpilih SMA Negeri 1 Kaliwungu periode tahun 2023-2024. Oh, berarti mereka nih yang bakal gantiin kita nanti ya? Ya, berarti Kak Rila sama Kak Haris adalah yang akan menggantikan kita periode yang akan datang. Selamat ya kepada Selamat ya. Kak Rila, Mas Haris. Sebelum kita memasuki acara inti yaitu mengulas buku bagus, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu? Boleh dong. Ya, oke. Untuk Kak Rila sendiri nih, bagaimana sih kok bisa minat membaca buku? Awalnya itu lihat teman-teman sekolah gitu pada baca kan, kayak oh asik banget, ngapain sih baca buku gitu. Terus kan mereka tuh kayak ngenalin perpus Semangka kalau di Semangka itu ada perpus gitu. Akhirnya saya ikut tertarik gitu kan ke perpus ini, terus lihat-lihat ternyata bukunya banyak ya, bagus banget. Akhirnya dari situ saya mulai tertarik untuk membaca. Oke, kalau untuk Mas Haris sendiri gimana? Awalnya saya tertarik membaca buku di perpustakaan Widya Pustaka sejak MPLS tahun 2023 yang diajak muter-muter sama pengurus OSIS saat perkenalan Iya, lingkungan sekolah gitu ya. Jadi itu kan saya melihat gedung perpustakaan. Ini kok saya kira-kira masih rasanya ingin tahu apa dari isinya apa aja gitu, bukunya apa aja gitu. Setelah itu kan saya suatu saat itu masuk ke gedung perpustakaan, saya membaca satu, terus kok merasa tertarik. Nah itu awal dari sering ke perpustakaan dan membaca di situ. Kira-kira buku yang paling Mas Haris minat itu apa? Buku tentang materi atau ilmu pengetahuan. Oh iya Kak, Rila sendiri mungkin bisa ceritain aktivitas di luar sekolah ini ada aktivitas apa aja? Biasanya kalau sekolah itu membantu orang tua, terus ya baca-baca. Setelah itu ya ngerjain PR, tugas, ya Seperti siswa pada umumnya Iya. ya, kita kalau pulang sekolah pasti ngerjain tugas. Selain itu juga saya mengikuti ekstra hari di SMK ini. Sebelumnya udah pernah ambil belum? Sudah di project P5. Oh, Oke, sudah cukup kita mengetahui dari profil dari Duta Literasi kita. Kira-kira kita mau nanya apa lagi nih, Rin? mungkin bisa tanya seputar seleksi kemarin terkait calon duta literasi. Kalian kan sebelum menjadi Duta Literasi di sini kan pasti ada prosesnya tuh, seleksi. Nah, bisa tuh ceritain buat mereka semua. Ya, nah, pertama siapa dulu nih yang mau cerita? Oke, Rila dulu. Oke, jadi awalnya itu ada teman saya yang menghubungi saya untuk bertemu dengan Pak Purma setelah pulang sekolah. Nah, setelah itu saya ikut saja kan ke perpustakaan ini. Terus ketemu sama Pak Purma nih. Habis itu dipanggil kan, dipanggil itu ada 3 orang, 3 kandidat. Setelah itu diberitahu kalau ternyata kita bertiga ini menjadi kandidat duta literasi. Setelah itu Pak Purma bilang kalau seleksi duta itu ada wawancaranya. Nah itu katanya wawancaranya itu besok. Pas waktu itu kan dipanggil hari Kamis kan. Jadi wawancara hari Jumat. Iya, itu kaget banget sih.
responnya gimana? Terkaget. Kaget. Tapi senang nggak kalau mau tahu mau ada seleksi jadi kandidat duta literasi? Seneng lah ya, pastinya merupakan hal yang membanggakan. Ya bener. Terus Jumat. dari Jumat kan, itu H-1 itu bingung banget kayak aku belum pernah apa ya kayak Diwawancara gini gitu kan, bingung ini nanti gimana ya gitu. Terus ya udah kan ikut aja alurnya. Setelah itu besok Jumatnya itu ternyata pagi-pagi Pak Purma menghubungi saya bilang kalau katanya wawancaranya itu diundur tapi belum tahu kapan. Nah terus ya di situ ya bersyukur lah ya tentunya. Nah setelah itu seminggu kemudian itu Hari Kamis juga. hari Kamis juga. Setelah itu ada teman saya nih pagi-pagi, beliau kan OSIS yang mengurus duta literasi ini. Terus dia bilang, "Ya, kamu nanti dispen kan?" Nah, terus aku bingung dong, kok dispen, ada apa gitu. Terus katanya seleksi duta literasi wawancara gitu. Tak kirain bohongan, aku santai-santai aja nih masih ngerjain soal timnya pun masih apa ya enjoy gitu kan. Ternyata ada yang datang nih, 2 anak OSIS ngirim surat dispen, ternyata beneran. Terus aku bingung banget kayak rada panik gitu ya, karena nggak ada persiapan. Ada, aku nggak persiapan apa-apa. Terus Tapi bisa. terus habis itu ikut aja lah ya. Terus kita bukan cuma 3 tapi 10 anak, 5 putra dan 5 putri. Jadi ada 10 berarti ya. Nah, di situ di sini kami ya kayak dikasih informasi dulu lah sama Pak Purma. Terus kami disuruh ambil nomor buat wawancara. Nah itu saya dapat nomor 7, itu lumayan ya kan ada Kayak 10 menunggu kan? ya berarti ya buat ada persiapan nanti yang menjawab apa gitu. Terus ya akhirnya sudah dipanggil aku naik ke atas karena ada 3 yang wawancara, ada Bu Sri Mulyani, Bu Rizka sama Bu Sulis. Kayak juri ya. Ya, Kalau untuk Mas Haris tersebut gimana ini? Ceritanya. Responnya kalau mau jadi ada seleksi duta literasi. Kalau saya sih sebenarnya itu ada kandidat Pak Purma tapi melalui proses yang sekelas sama saya. Maka kan suruh ke perpustakaan untuk menjadi calon Kandidat. kandidat ya literasi. Saya setelah sampai di perpustakaan ada informasi tentang kandidat ini untuk sebelum wawancara pas saya. Kalau nggak salah ya Jumat. Terus pas hari H seleksi itu paginya sebelum ada surat dispen Dari Kamis itu. dari Kamis ya minggu lalu. Minggu lalu itu saat saya masih pembelajaran KPM ada pengurus OSIS yang masuk ke kelas Ngirim mengirim surat surat dispen ke guru yang mengajar. Suruh saya sama Daniel salah satu yang sekelas sama saya untuk ke perpustakaan. Nah, nantinya kan kalian berdua akan menjadi duta literasi selanjutnya. Kira-kira ada pertanyaan gak nih untuk kita berdua? kalau proses menjadi duta kami kali ini kan seperti tadi. Iya. Kalau kalian dulu itu bagaimana sih, sama atau tidak? Ya beda. Kalau kalian kan ada jeda waktu ya. Nah, kalau punya saya itu pas jam pelajaran berapa ya? Pulang sekolah jam 9.10 itu duta literasi sebelumnya itu Mbak Karen sama Mas Ibran. Tapi yang nyamperin ke kelasku itu Mbak Karen yang surat dispen buat ayah jadi ke perpustakaan gitu. Nah, ada apa Mbak? Aku gitu kan. Dan ikut aja gitu. Di kelas saya itu ada dua kandidat sama seperti Haris. Saat kami sudah sampai di perpustakaan, tiba-tiba disuruh naik. Dibilangin sama Mas Purma dulu kayak ini di sini buat duta literasi seleksi gitu. Terus dikasih undian, langsung diwawancara. Nah jadi benar-benar gak ada persiapan sama sekali kayak wah ini mau apa, wawancara mau jawab apa, soalnya kan belum tahu pengetahuan tentang untuk diwawancara ini gitu. Untuk Arif sendiri bagaimana prosesnya? Kurang lebih sama seperti Bagel.
didatangkan sama Mas Gibran, dijelaskan akan ada wawancara, kemudian wawancara di hari itu juga. Perasaan kami pas udah tahu jadi kandidat itu udah jadi duta literasi itu sangat Dia kan siap ya, tapi juga bahagia, ada rasa kebanggaan tersendiri di hati kami. Kok kami bisa akhirnya jadi duta literasi, soalnya pas saya diwawancara itu saya cuma menjawab udah saja, nggak mikir jadi ini, nggak mikir kalau akan jadi duta literasi. Kalau untuk Ari sendiri ada yang mau tanyakan nggak untuk nantinya Pak? Untuk meneruskan tugas kakak-kakak ini, apakah ada untuk tugas-tugas menjadi duta literasi itu apa saja ya Kak? Santai aja sih, intinya mengajukan perpustakaan ini buat peminatnya tuh lebih banyak lagi untuk datang ke perpustakaan tuh. menarik Terus peminat. terus satu, ini program nanti kalian yang melanjutkan program ini ya, kami serahkan kepada kalian untuk melanjutkan program ini. Kalau untuk Arif sendiri tugasnya apa nih? Iya kurang lebih sama kayak Benjel ya, nyiapkan program ini, terus kemudian kalau di hari-hari tertentu kayak akhir semester gitu nyiapin program reward untuk Ada literasi award Literasi award. per angkatannya. Iya. Terus ada juga kalau ada hari tertentu dan memperingati hari-hari yang berkaitan dengan literasi, kita membuat program buat mereka untuk meramaikan hari tersebut. Iya kurang lebih seperti itu. Nanti untuk informasi selanjutnya ada informasi tambahan dari pihak sekolah. Nah kira-kira ada tambahan informasi nggak nih dari Kak Rila ataupun Kak Aris? Sebelumnya kita kan sudah terpilih menjadi duta literasi 2023-2024, tapi ya gimana Mbak Rila? Iya, kita sudah menjadi duta, namun kita belum resmi karena kita belum dilantik. Rencana kita akan dilantik pada HUT Semangka yang akan datang. Ya, berarti hampir lah ya. Iya, seminggu lagi. Oh, jadi gitu ya, kalian akan dilantik pada HUT yang akan datang. Saya sama Arif mengucapkan selamat kepada kalian. Selamat ya. Semoga programnya berjalan dengan lancar, menjalankannya dengan aman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu mengukus pusaka. Oke, dari siapa dulu nih yang akan membahas buku? Kak Rila. Kalian mau membawakan buku apa ini? Di sini saya membawa buku Malik dan Elsa. Menunjukkan ke teman-teman. Malik dan Esa, pengarangnya siapa? Roy Chandra, Pak Chandra. Malik dan Esa menceritakan tentang apa sih ini? tentang dua mahasiswa baru Universitas Padang. Kalau dari Kak Haris sendiri, kira-kira minat gak nih buku tentang Elsa dan Malik. Malik? Menurut saya minat dengan buku yang bergenre apa itu? Romance. Iya. Tapi saya lebih suka yang ke materi atau ilmu pengetahuan. Oh, kira-kira Kak Haris ini buku apa? Saya membawa buku ini tentang panduan pramuka, aktivitas pramuka, atau bisa bilang cara menjadi pramuka Garuda. Oh, Kak Haris minat ikut pramuka. Iya, saya di sini Beneran? biasa menjadi Dewan Abada. Kira-kira hal menarik apa dari Kak Rila mau membawakan novel berjudul Malik dan Esa di program kamu? Karena di sini Malik itu merupakan cowok yang apa ya, bekerja keras. Beliau ini tidak gengsi walaupun ekonominya itu kurang. Jadi menariknya buku ini ada di tokohnya, yaitu Malik yang merupakan sosok pekerja keras, penyayang, dan juga tidak gengsi walaupun ekonominya yang mungkin kurang, tapi beliau tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan di sini juga ada Elsa. Elsa ini merupakan cewek yang tidak memandang cowok itu apa ya, dari segi penampilannya, fisik atau apa ya, hartanya, tapi Elsa menerima dia menerima apa adanya. Untuk akhir dari cerita Malik dan Elsa itu gimana? Mereka mungkin selain jatuh cinta ya, tapi kayak belum mengungkapkan gitu loh, kayak masih Oh, ragu-ragu. ini yang ganteng gitu. Ya, gantung ini masih ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Iya. Ini mereka belum ada hubungan. Katanya Iya. berarti. Iya.
Mental status. Iya, tapi mereka udah kemana-mana. Oh, berarti kemana-mana sama si Elsa tuh berdua terus Iya. gitu. Bisa diceritakan buku itu isinya tentang apa, alurnya bagaimana? Kok bisa Kak Iris juga mau menceritakan di buku ini hal menarik apa yang ada di buku itu? Hal menarik yang di sini adalah cara menjadi seorang pramuka itu menjadi pramuka Garuda, pramuka penegak Garuda maksudnya. Oh, jadi kira-kira bukunya tentang ilmu pengetahuan. Kira-kira bukunya ini berisi panduan tentang apa? Panduan cara seorang pramuka penegak menjadi seorang penegak Garuda gitu. Ada tutorialnya juga cara menjadi pramuka penegak, pramuka penegak Garuda. Oh, jadi Kak Aris nih kira-kira suka banget ya sama buku tentang ilmu pengetahuan ataupun buku panduan. Kira-kira Kak Aris nih suka nggak buku terkait novel kayak Kalau lain. Arila? Saya suka novel atau buku cerpen gitu. Tapi lebih dominan ke ilmu Dominan ke pengetahuan ya. materi atau pengetahuan. Oke, kembali Kak Rela dari cerita si Malik dan si Elsa. Kita ada pesan tersirat atau pesan yang menarik untuk disampaikan. Intinya kita jangan putus asa dalam bertemu atau belajar. Maupun ekonomi tidak mendukung, itu bukanlah alasan kita untuk berhenti belajar. Kita dapat belajar dengan cara apa saja. Kalau dari Kak Aris sendiri, ada nggak nih pesan yang bisa disampaikan dari buku panduan pramuka? Yang bisa disampaikan dari buku ulangi ya. Pesan yang bisa disampaikan dari buku ini yaitu mengajarkan seorang pramuka penegak supaya bisa menuju ke Garuda dengan menyelesaikan SKU-nya dari Bantara, Laksana ke Garuda. Pramuka banget ya. Iya. Ini sangat rekomendasi nggak buat mereka, buat teman-teman semua? Rekomendasi. Iya. Iya. Oke, untuk Kak Rela kan habis menceritakan tentang Malik dan si Elsa. Apakah ada rekomendasi buku yang lain yang Kak Rela sukai? Ada dong. Ini ada Hello. Ini merupakan novel Terelie. Iya, itu saya menemukannya di ruang ini baru saja. Ini kalian bisa banget pinjem, tapi harus menghubungi Kak Purma. Jika kalian tertarik untuk membacanya, boleh kok. Tapi tunggu dulu ya. Aku dulu yang mau baca, baru nanti kalian. untuk akhirnya sih apa? Ada rekomendasi buku lain? Selain buku pramuka yang saya bawa ini, saya juga merekomendasikan buku yang lainnya untuk kalian baca seperti buku Kalangan Satang seperti ini ya. Kalangan Satang. Kalangan Satang. Jadi, karena siapa itu? Karangnya Sri Wiradi, Dari judulnya apa tadi? Kalangan Satang. Kalangan Satang. Saya lihat dari judul covernya ini kok menarik sekali. Ceritanya tentang apa sih, Riz? Ceritanya tentang kejadian sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, proses kemerdekaan itu tapi di wilayah tanah Jawa. Oh, Zaman dulu Iya, ya. zaman dulu. Ya, zaman dulu. Kalian kalau bacanya boleh langsung ke perpustakaan, pinjam di perpustakaan punya pustaka. oke, selanjutnya mungkin ada moto hidup atau pesan dari Kak Rila Kalian dan Kak sendiri buat Aris. teman-teman. Kalau dari saya, kan kita ini punya perpustakaan yang sangat luas. Mari kita membaca buku lebih baik lagi, karena perpustakaan merupakan jendela ilmu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan dari Kak Aris sendiri. Kalau dari saya, bacalah buku supaya wawasan kalian lebih luas. Mumpung karena kita mempunyai perpustakaan yang koleksi bukunya juga sangat banyak, maka kita harus memanfaatkan perpustakaan tersebut. Nah, itu adalah pesan dari Kak Rila dan Kak Haris mengenai perpustakaan. Kami pamit undur diri, tapi sebelum itu ini adalah program Bukos terakhir kami karena ini adalah episode terakhir dari kami berdua, karena episode selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rila sama Kak Haris yang akan menjadi host menggantikan posisi kami berdua. Nah, untuk kalian berdua yang selanjutnya akan meneruskan program ini, kira-kira kalian udah bersedia belum nih? Gantikan posisi kami Kalian berdua. berdua. Gimana dari Kak Haris sama Kak Rila? Gimana dari mungkin bisa dari Kak Haris. Kami sudah siap menjalankan program kerja Berita Literasi dan siap meneruskan perjuangan dari Kak Arif sama Kak Anjing.
untuk Kak Rila? Sama seperti Haris, tentunya saya sudah siap menjadi host karena program ini terlihat sangat menarik dan asyik. Oke, sebelum kami akhiri, ada lagi nggak nih pertanyaan untuk kami berdua? Mungkin kami sudah paham tentang informasi-informasi. Untuk Kak Rila bagaimana? Sudah cukup informasi yang tadi saya dapatkan, sepertinya sudah cukup untuk dibahas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kami berdua tutup episode kali ini sekaligus episode terakhir kami sebagai Duta Literasi periode tahun 2022-2023. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami pamit diri, mohon maaf ya. Kami selama kami bertugas di Duta Literasi, kami belum melakukan semaksimal mungkin, ada kesalahan. Dan juga kurang memuaskan apa ekspektasi kalian. Maaf selama ini bila kita ada salah. BTW kita masih ada project lagi nggak nih sebelum benar-benar berakhir di tugas Duta Literasi? Kayaknya masih ada satu lagi nih. Satu program lagi, tungguin ya. Baik, terima kasih kepada Kak Haris dan Kak Rila. Telah meluangkan waktunya, terima kasih sudah kesini, sudah merekomendasikan buku untuk teman-teman. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa. Welcome to Mukus Pusaka. Mulas buku bagus. Perpustakaan Widya Pustaka. Bismanka pastinya.